Obsesi, obsesi. Na 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 na. Obsesi. Obrolan seputar farmasi. Halo Sobat Farmasi, selamat datang di podcast Farmakopedia X Obsesi, obrolan seputar farmasi. Di episode kedua ini, di bawah naungan Departemen Kajian Strategis dan juga Departemen Kominfo yang berkolaborasi. Bersama saya, Putu Karina Andiniasa, selaku pembawa acara pada episode kedua kali ini. Di episode kedua ini, kita akan membahas tentang celah hukum keputusan Menteri Kesehatan nomor 972. Sebelum kita beranjak lebih lanjut, saya akan membahas sedikit terkait dengan keputusan Menteri Kesehatan nomor 972 tahun 2025 ini, di mana mengatur tentang distribusi dan juga penyerahan obat, yang dimana obatnya itu adalah obat bebas dan juga obat bebas terbatas di hypermarket, supermarket, dan juga minimarket melalui pusat distribusi berizin PBF atau bekerja sama dengan toko obat. Tujuan dari diterbitkannya keputusan ini di mana pemerintah ingin ketersediaan, pemerataan, dan juga keterjangkauan obat yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam upaya kesehatan. Dengan catatan obat-obat yang diperjualbelikan harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada. Akan tetapi, banyak pihak yang tidak setuju dengan disahkannya keputusan Menteri Kesehatan ini dikarenakan prinsip yang diterapkan itu tidak diterapkan bertentangan dengan cara distribusi obat yang baik atau CDOB yang ditetapkan oleh Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM nomor 20 tahun 2025 tentang standar cara distribusi obat yang baik yang terdapat di bab 1 Ketentuan Umum poin 10. Banyak pihak juga berpendapat bahwa regulasi aturan ini memiliki risiko yang tinggi, utamanya dalam tahap pengawasan obat yang dilakukan oleh toko obat itu tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh BPOM. Akibatnya, hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas dari obat itu sendiri. Nah, untuk mengkaji terkait dengan isu ini, tentunya saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Andi Hermansyah, Sarjana Farmasi, Magister Sains, PhD, Apoteker. Selamat siang Bapak Andi. Selamat siang Mbak. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah, sehat selalu. Bagaimana Mbak Karin sendiri? Iya, saya baik juga Bapak. Mbak Karin atau Mbak Putu ya? Mbak Karin saja Karin Bapak. Ya, baik. Alhamdulillah. Baik, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Andi sudah menyempatkan dirinya untuk hadir dan juga meluangkan waktu untuk mengisi podcast pada hari ini. Sama-sama. Bagi Sobat Farmasi yang belum terlalu kenal mungkin dengan Pak Andi, jadi beliau adalah salah satu dosen di Fakultas Farmasi Universitas Airlangga dan saat ini sedang menjabat sebagai Kepala Departemen Farmasi Praktis Fakultas Farmasi Universitas Airlangga. Baik, mungkin tanpa berlama-lama, mungkin kita bisa mulai mendiskusikan terkait dengan isu ini ya Bapak. Iya, ini isu yang menarik ya. Ini sebenarnya bukan lagi isu ini, karena sudah menjadi peraturan perundangan, berarti sudah tahapnya implementasi. Iya, betul. Silakan. Baik, mungkin dari awal itu mungkin sebenarnya apa urgensi dari Kementerian Kesehatan Bapak terkait penerbitan dari keputusan Menteri Kesehatan ini sendiri? Ya, baik. Ini disclaimer dulu ya Mbak Karin ya. Artinya kita di sini kan berbicara dalam konteks sebagai bukan dari Kemenkes atau bukan dari Badan POM, karena kita memang bukan dari unsur itu. Kita melihat dengan perspektif kita ini sebagai akademisi dan juga sebagai praktisi ya dalam hal ini ya. Nah, ini juga untuk bisa menggugah pengetahuan kita dan semangat kita terkait dengan peraturan perundangan yang ada. Kalau kita lihat di peraturan yang dimaksud itu ada bagian konsideran atau untuk mempertimbangkan dan sebagainya. Di situ dituliskan dengan jelas bahwasanya untuk meningkatkan aksesibilitas, ketersediaan dan keterjangkauan obat bebas dan obat bebas terbatas, maka dibuatlah peraturan ini.
Kemudian dituliskan sampai di akhir, di bagian penutup itu juga dijelaskan bahwasannya peraturan ini ditujukan sebagai salah satu upaya untuk bisa meningkatkan pelayanan kesehatan. Artinya secara umum kita lihat ini adalah ikhtiar dari pemerintah untuk bisa memperluas akses, memperluas ketersediaan obat dan jangkauan dari obat, khususnya obat bebas dan obat bebas terbatas. Ini termasuk salah satu hal yang perlu kita cermati, karena memang bagaimanapun juga Kementerian Kesehatan atau pemerintah vis-a-vis Kementerian Kesehatan memang salah satu tupoksinya adalah untuk ini, bagaimana masyarakat mendapatkan obat dengan mudah, dengan murah, berkualitas dan sebagainya. Ini termasuk salah satu hal yang harus menjadi pertimbangan. Nah ini tapi kan nggak selesai di situ ini tentunya, tidak titik di situ ini ya. Iya betul Bapak. Jadi kalau misalkan dilihat memang tujuannya itu memang sangat mulia ya Bapak. Tapi apakah tujuan mulia ini itu dapat tercapai jika mengorbankan aspek seperti jaminan mutu obat ya Pak, menurut Bapak sendiri? Baik begini, kita harus melihat dulu apa yang tertulis di dalam pustaka atau di dalam literatur maupun di dalam logika peraturan perundangan kita ya. Kita lihat dulu dari sisi pustaka atau literatur. Bapak Ibu atau pemirsa nanti kalau melihat ada buku namanya Managing Drug Supply, punyanya Quick, kemudian yang sudah diperbarui nanti menjadi punyanya Managing Science for Health tahun 2012. Di situ disebutkan ada 4 aspek utama yang harus dipertimbangkan ketika kita mengatur logistik obat. 1 adalah aksesibilitas, 2 adalah availabilitas, 3 adalah affordabilitas, 4 adalah acceptability. Apa yang dimaksud dengan aksesibilitas? Alias obat itu bisa dengan mudah didapatkan di mana saja. Jadi kalau di dekat rumah kita ada yang bisa menyuplai atau menyerahkan obat atau melayani obat, itu berarti aksesibel. Kalau obat itu tersedia di banyak tempat, di banyak fasilitas, itu berarti aksesibel. Itu dari aksesibilitas. Yang kedua dari availabilitas, jumlah. Kalau jumlahnya mencukupi, berarti mudah sekali kita mendapatkan dalam jumlah yang cukup bagi kita konsumsi, atau kita dapatkan tidak ada kekurangan obat, tidak ada kelangkaan obat, itu berarti memenuhi aspek availabilitas dari segi jumlah. Yang ketiga adalah dari segi akseptabilitas alias penerimaan orang. Kalau orangnya bisa menggunakan obatnya dengan mudah, berarti acceptable. Kalau orangnya bisa mengkonsumsinya dengan baik, acceptable. Kalau obatnya dalam kemasan maupun dalam bentuk sediaan yang mudah digunakan oleh orang banyak, berarti artinya acceptable. Dan yang terakhir adalah affordable. Kalau bisa dengan murah, terjangkau, atau dengan kemampuan ekonomi kita bisa mendapatkan obat tersebut, berarti artinya affordable. Itu 4 hal utama yang harus dipertimbangkan ketika melakukan manajemen logistik obat. Tetapi obatnya sendiri harus memenuhi 3 kondisi atau 4 kondisi utama. Aman, safety, efektif, efficacy, kemudian kualitas tinggi atau high quality, dan yang terakhir adalah cost effectiveness, terjangkau dengan tetap mempertahankan efektivitasnya. Ini 4 tidak bisa ditawar Mbak. Yang kasus 4 awal tadi upaya kita, tapi 4 di sini tidak boleh ditawar. Berarti memang obatnya itu memang harus aman, harus efektif, harus berkualitas. Baik Bapak, mungkin sebelumnya itu kan seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa memang sudah ada peraturan yang diterbitkan oleh BPOM sendiri terkait dengan cara distribusi obat yang baik ya Bapak. Namun kalau misalnya kita lihat bahwa peraturan Kementerian Kesehatan yang baru saja dirilis ini itu memiliki kayak pertolakan belakang gitu. Jadi untuk adanya tolak belakang antara CDOB yang dirilis oleh BPOM dan juga Kementerian Kesehatan terkait dengan peraturannya. Itu kenapa kira-kira Kementerian Kesehatan itu menetapkan peraturan ini? Padahal itu kalau misalkan kita lihat sudah bertolak belakang seperti itu. Baik, jadi sekali lagi kita harus disclaimer dalam posisi ini ya. Kita tidak menilai head to head antara bagaimana kinerja Badan POM maupun kinerja Kementerian Kesehatan, karena sekali lagi mereka merupakan standar organisasi sendiri, mereka punya standar sendiri, mereka dalam
tata kelola yang sendiri, punya tupoksi yang juga sama-sama berbeda, namun tetap harus dalam satu tujuannya adalah memberikan layanan terbaik atau program terbaik bagi masyarakat kita. Sebenarnya kalau kita lihat di diktum ketiganya di di peraturan tersebut, ya, di bagian memutuskan itu sudah jelas. Menteri, kepala lembaga pemerintah non kementerian dan sebagainya di bidang pengawasan obat dan makanan termasuk gubernur dan bupati wali kota tugasnya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan menteri ini sesuai dengan tupoksi atau tugas dan kewenangannya masing-masing. Artinya apa? Kementerian Kesehatan selaku regulator di sini sudah memberikan pasal bahwasanya nanti masalah pengawasan dan pembinaan silahkan sesuai dengan koridor dari masing-masing organisasi. Cuma yang menarik begini, Mbak Karin, ketika kita lihat masalah ini, masalah peraturan perundangan ini bukan hanya dilihat dari substansi apakah ini peran Badan POM ataukah peran Kementerian Kesehatan atau peran yang lain. Yang perlu kita kritisi terlebih dahulu begini. Suatu kebijakan itu harusnya muncul dengan berbagai macam analisis, termasuk di dalamnya adalah tahapan-tahapan pembuatan kebijakan, mulai dari mengumpulkan evidence bukti terlebih dahulu, pembuatan kebijakan sampai nanti tahap eksekusi dan evaluasinya. Nah, normatifnya kalau kita membuat kebijakan itu ada 4 hal yang harus kita pikirkan. Kalau kebijakannya bagus, maka bisa dipertahankan. Kalau misalnya kebijakan bagus, hasilnya bagus, maka kita bisa pertahankan kebijakan tersebut, ya, atau kita tingkatkan. Kalau ternyata dari kebijakan tersebut hasilnya kurang bagus, maka kita evaluasi di titik mana yang tidak bagus, ya. Kalau ternyata kebijakan tersebut tidak bermanfaat, maka kita bisa stop, kita bisa hentikan. Kalau ternyata kebijakan tersebut merugikan, maka kita bisa ganti dengan kebijakan yang baru. Nah, di hal inilah yang perlu kita pertimbangkan, apakah kebijakan ini sudah ditunjang dengan evaluasi yang cukup dengan peraturan yang sebelumnya, atau kondisi eksisinya apakah sudah dilakukan evaluasi dengan baik. Itu salah satu yang perlu kita kritisi di situ. Baik, Bapak. Jadi kalau misalkan tadi Bapak sempat menyebutkan kalau misalnya salah satu tujuannya itu adalah misalkan ketersediaan obatnya itu, kalau misalkan obatnya itu bisa tersedia di misalkan suatu daerah, itu kan sangat baik sekali ya Bapak. Tapi apakah kebijakan ini bisa dibilang seperti jalan pintas bagi toko-toko besar mungkin seperti hypermarket dan juga supermarket yang sudah saya jelaskan sebelumnya untuk menjual obat tanpa harus membangun infrastruktur distribusi yang memadai? Jadi begini, sekali lagi untuk menjawab pertanyaan itu tidaklah mudah ya, karena itu sudah masuk dalam tahapan yang kita mungkin berpikirnya akan terlampau jauh dan banyak teori-teori di dalamnya, di baliknya termasuk konspirasi dan sebagainya, keuntungan. Tapi begini, untuk pembuatan suatu kebijakan itu pasti ada pihak-pihak yang diuntungkan. Ada juga pihak-pihak yang marginal, ada juga pihak-pihak yang perlu mendapatkan atau disesuaikan atau perlu berjuang untuk mendapatkan posisi yang lebih baik atau tempat yang lebih baik. Itu normatifnya dampak suatu kebijakan. Ya, kita disuruh kebijakan masuk kuliah pagi jam 7, pasti ada juga yang waduh nggak bisa bangun tadi malam begadang dan sebagainya. Ada yang terdampak, tapi ada juga yang siap dengan kebijakan tersebut. Tentu kalau kita melihat secara umum dari kebijakan ini ada beberapa hal yang menjadi titik penting. Misalnya HSM atau hypermarket, supermarket dan minimarket menjadi salah satu pelaku dalam sektor kesehatan atau vis-a-vis kefarmasian di sini. Ini berarti menjadi tentu tidak mungkin dengan menjadi pelaku ini mengalami kerugian, pasti ada sesuatu yang untung atau paling tidak mendapatkan akses yang lebih luas. Itu juga termasuk hal yang baik ya bagi sudut pandangnya HSM, atau bagi masyarakat menjadi mudah karena bisa mendapatkannya di HSM. Nah, tentu dalam hal ini ada beberapa pihak yang untung, tetapi kalau kita melihat ada beberapa aspek yang perlu kita pertimbangkan baik-baik. Misalnya penyaluran distribusi obatnya ini melalui jalur toko obat itu menjadi hal yang baru dalam sistem kebijakan kita. Karena obat
yang sudah disinyalir atau sudah ditekankan dalam peraturan ini adalah komoditas esensial yang tidak sama dengan komoditas dagang atau produk retail lainnya. Ada risiko di dalamnya, ada problem yang harus kita pastikan supaya itu tidak muncul, ada drug related problem. Masalahnya selama ini kita selalu menggunakan pedagang besar farmasi, distributor, subdistributor yang itu telah mengikuti jalur CDUB, cara distribusi obat yang baik. Di CDUB pasti ada dilakukan penjaminan dan sebagainya termasuk dalam aspek kualitas atau mutu. Nah, ketika kita keluar dari koridor ini dan notabene sudah diklaim di sini adalah toko obat itu adalah fasilitas di luar fasilitas pelayanan kefarmasian dan ternyata bisa mendistribusikan obat baik itu bebas maupun bebas terbatas, tentu akan ada risiko baru yang muncul karena ini di luar kebiasaan sistem kebijakan kita atau di logika kebijakan kita. Nah, tentu apa saja yang muncul bisa bermacam-macam, Mbak. Oke, mungkin bisa dijelaskan Bapak mungkin beberapa resiko yang mungkin akan muncul di lapangan apabila ini diteruskan. Iya, baik. Dalam pembuatan kebijakan tentu kita harus mempertimbangkan risiko. Iya. Karena itu ada namanya risk assessment analysis atau risk impact analysisnya. Ketika kita membuat kebijakan untuk HSM ini diperbolehkan disuplai oleh dua instansi, ya. Instansi pertama adalah distributor center atau pusat distribusi. Ya paling gampangannya adalah HSM tersebut punya gudang, warehouse atau tempat untuk distribusi obat, ya. Ini lazim misalnya kalau di negara-negara barat, Walmart, kemudian Amazon dia punya kantong-kantong distribusi sendiri. Punya tempat sendiri. Nah, kalau di sini mungkin tidak begitu ada masalah karena dia harus bersertifikat CDUB, penanggung jawabnya juga apoteker. Ini secara logika kebijakan kita sudah normatif. Sistem kebijakan kita sudah mengakomodir hal ini. Artinya pusat distribusi ini layaknya distributor atau subdistributor atau PBF. Karena statusnya memang PBF. Ya. Ini nggak ada masalah di sini. Tidak ada. Yang jadi masalah adalah di sisi alternatifnya. Ketika toko obat itu bisa menyuplai 5 HSM yang tidak memiliki distribution center atau pusat distribusi. Apa masalah yang mungkin muncul? Satu, kalau kita lihat balik lagi mempertimbangkan obat itu adalah dari sisi keamanan. Ketika jalur yang sudah diamankan dengan cara distribusi obat yang baik, kemudian dibuka oleh semua orang, termasuk yang disebut dalam istilah ini adalah tenaga penunjang atau pendukung kesehatan. Sekali lagi ini juga istilah baru yang muncul. Iya. Maka kita tidak tahu kualifikasi mereka seperti apa. Apakah mereka terlatih untuk bisa mengamankan obat atau dalam pendistribusiannya, apakah dalam prosesnya juga dijamin keamanan, efektivitas dan kualitasnya. Ini tentu muncul berbagai risiko yang potensial. Ya. Banyak risiko yang potensial, nanti obatnya jadi terdegradasi kualitasnya. Obat kadaluarsa mudah ditemui. Kita punya banyak studi. Ketika obat itu tidak dipegang oleh apoteker, risiko kadaluarsanya lebih besar. Lebih besar, meningkat hampir 2 kali lipatnya. Itu ada publikasi yang sudah kita lakukan. Ketika obat itu dikelola oleh bukan apoteker, maka akan ada risiko efektivitas. Bagaimana obat yang, sekali lagi ini obat bebas terbatas ya. Bebas terbatas itu by definition adalah obat keras yang dalam penyerahannya harusnya diberikan informasi dan ada risiko sebagaimana obat keras lainnya. Ya. Maka bagaimana mungkin ketika kita membeli misalnya di ASM kemudian ada yang memberikan informasi, apakah ada yang sempat memberikan informasi dan sebagainya. Bahkan kalau kita ulik lagi, ini berarti harus ada counter khusus harusnya. Iya betul Bapak. Di dalam HSM tersebut yang memang siap sedia dengan tenaga yang bisa memberikan informasi obat dan sebagainya. Padahal HSM itu hipermarket, supermarket, minimarket, mereka desainnya adalah swalayan. Swa berarti sendiri, layan berarti dia melayani sendiri. Artinya apakah mereka akan menyiapkan counter khusus untuk obat?
Padahal selama ini kita lihat enggak ada Iya. counter seperti itu ya. Kemungkinannya Ini sangat akan besar menjadi hal ya, kalau kita lihat potensi medication error akan Iya, besar. makin tinggi ya Bapak. Ya. Baik, kalau misalkan dilihat itu kan itu tentu ada beberapa peranan dari apoteker di sana ya Pak. Salah satunya itu dalam pengawasan mutu obat itu juga apoteker sangat berperan gitu ya Pak. Apakah kebijakan dari kementerian ini nomor 972 ini apakah itu bisa mengancam dari peran apoteker sebagai pengawas mutu obat ya Pak? Baik, terima kasih. Jadi apoteker itu tidak perlu diancam, tidak perlu diapa-apapun ya. Semua nasibnya apoteker itu akan tergantung dari apoteker itu sendiri. Dan tentu ekosistem yang menunjang memberi kesempatan untuk apoteker bernafas itu adalah tempat yang baik bagi pengembangan profesi ini. Oleh karena itu, pertama, menyikapi hal ini maka para apoteker harusnya satu, kita harus saling menyatukan, menguatkan. Kita harus menjadi suatu kekuatan bersama yang menyatakan bahwasanya kita itu adalah the only guardian for the rational use of medicines. Kita adalah satu-satunya tenaga, satu-satunya profesional yang layak untuk bisa mengatur tata kelola obat ini. Jangan diberikan kesempatan kepada orang lain. Karena kalau diberikan kesempatan kepada orang lain, obat itu mau ndak mau, suka ndak suka adalah sesuatu yang sangat menarik bagi banyak orang. Iya, betul. Semua orang pasti ingin masuk ke dalam jalur tata kelola obat itu. Sementara kita sebagai satu-satunya yang punya otoritas, the only responsible, kita harus bergerak, harus betul-betul memanfaatkan hal ini. Itu yang satu. Yang kedua, tentu bagi setiap regulator, administrator, otoritas pembuat kebijakan dan sebagainya, kita harus melakukan evaluasi berbasis bukti. Apakah selama ini distribusi obat, penyerahan obat yang sudah ada itu ada masalah dalam hal akses, ketersediaan, keterjangkauan, sehingga harus dibuat jalur alternatif melalui misalnya toko obat. Kenapa kita tidak memanfaatkan jalur yang mainstream, apotek? Iya. Kenapa kita tidak memanfaatkan apoteker sebagai yang punya otoritas penuh di sini? Menyalurkan itu. Ilustrasinya sebenarnya gini, kalau HSM, hipermarket, supermarket, minimarket itu boleh menyerahkan obat, maka sebenarnya mereka juga toko obat kan? Iya, betul. Logikanya seperti itu. Kalau HSM itu akhirnya boleh seperti ini, maka melayankan obat dan sebagainya, maka sebenarnya mereka juga sama-sama toko obat. Artinya di sini toko obat mendapatkan distribusi dari sama-sama toko obat yang lain. Nah, tentu di sini ada beberapa aturan yang potensial untuk menjadi problem batu sandungan dan juga dilanggar. Oleh karena itu kita sebagai otoritas pembuat kebijakan harusnya bijak dalam melihat hal ini. Bagaimana konsep kebijakan ini berimbas kepada praktek yang sudah ada. Baik Bapak, selain dari pengawasan itu apakah pemerintah itu kira-kira apa yang biasa atau bisa dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin kualitas produk obat dari toko obat yang tidak memiliki CDOB dan juga tidak ada pengawasan dari apoteker itu sendiri, Bapak? Ya, baik. Ini nanti di lapangan akan ada risiko benturan kepentingan maupun benturan mungkin akan ada hal seperti itu. Jadi dalam hal pengawasan maupun pembinaan. Karena bagaimanapun juga ini hal yang baru dalam logika kebijakan kita, dalam sistem kebijakan kita, memberikan alternatif toko obat sebagai jalur distributor atau jalur distribusi ini hal yang baru. Tapi tentu kita harus melihat juga ya, mungkin ini adalah salah satu cara HSM yang tidak punya distribution center itu untuk mendapatkan obat. Tapi artinya apakah ini memang jadi cara yang alternatif yang benar? Iya. Apakah ini alternatif yang bisa dipertanggungjawabkan? Apakah ini alternatif yang kemudian bisa benar-benar menunjang akses luas, tapi kalau ternyata keamanan menjadi problem, Iya, betul sekali. sama saja, tidak ada manfaatnya. Jumlah produknya banyak, obatnya banyak, tapi kemudian kalau semua tidak efektif atau tidak aman, sama saja, casualtiesnya, fatalitasnya juga sama-sama besarnya. Jadi sekali lagi nanti waktu di lapangan tentu bagaimana Badan POM, bagaimana Kementerian Kesehatan, terutama dinas-dinas kesehatan
itu harus punya panduan, instrumen yang benar-benar cukup dan kuat untuk bisa melakukan pengawasan, pembinaan maupun evaluasi. Karena kalau tidak, sama-sama bingung dengan tugasnya nanti ini. Baik, kalau misalkan dilihat tadi kan kita banyak sekali bahas tentang pro dan juga kontra dari keputusan Menteri Kesehatan ini ya Bapak. Kalau menurut Bapak sendiri, apakah keputusan Menteri Kesehatan ini itu perlu ditinjau ulang atau bahkan mungkin dicabut? Dan kalau misalkan dicabut itu proses seperti apa yang ideal untuk melibatkan semua pemangku kepentingan termasuk asosiasi profesi seperti apoteker dalam hal ini Bapak? Baik, terima kasih. Jadi kalau kami sebagai akademisi itu harus melihat sisi terang di baliknya ya. Iya, betul. Artinya kita harus melihat secara makroskopik, melihat posisi ini dalam pandangan yang luas dan juga pandangan yang dengan hati yang jernih ya. Iya, Di satu sisi kita melihat ini adalah ikhtiar pemerintah. Mau bagaimanapun juga pemerintah sudah memiliki upaya untuk bisa memperluas akses, memperluas ketersediaan. Ini harus kita apresiasi karena sulit untuk negara dan tidak mudah untuk negara sebesar dan seluas Indonesia ini untuk bisa menyediakan akses terhadap layanan kefarmasian, apalagi terhadap produk-produk kefarmasian. Jadi ikhtiar ini perlu diapresiasi dan di banyak negara memberikan kesempatan kepada HSM untuk bisa melakukan pelayanan obat, pelayanan farmasi itu juga banyak, tidak menutup kemungkinan untuk itu. Di Australia, di Amerika Serikat juga seperti itu. Artinya apa? Ikhtiar ini ikhtiar yang harus kita apresiasi. Dalam proses kebijakan ini hal yang termasuk dinamika. Bukan saya melihatnya sebagai pro kontra, tapi dinamika. Tetapi kita juga harus memperhatikan situasi dan kondisinya. Bahwasanya kebijakan baru akan menghadapi tantangan baru. Dan kebijakan tersebut harus dilengkapi dengan evidence, harus dilengkapi dengan konteks di mana dia dibuat, harus dilengkapi juga dengan bagaimana supportnya untuk bisa membuat kebijakan tersebut dilaksanakan atau dieksekusi dengan baik di lapangan. Padahal kita tadi sudah melihat ketika kita memunculkan alternatif toko obat dalam distribusi obat ini, maka akan muncul berbagai resiko yang itu tidak dapat dielakkan. Karena ini menjadi hal baru, hal yang di luar kebiasaan dari sistem kebijakan kita. Maka yang harus dilakukan sebenarnya adalah bagi pembuat kebijakan ini, khususnya Kementerian Kesehatan, pertama kita harus tentu mendengarkan dari beragam pihak, terutama dari pelaku di lapangan, khususnya misalnya karena apoteker inilah yang mengawal semua keamanan, efektivitas dan kualitas obat, maka kita harus mendengarkan bagaimana sikap dari organisasi profesi kita. Bagaimana kita harus mendengarkan apoteker terkait dengan distribusi obat ini. Bagaimana kita mendengarkan dari para pelaku di lapangan. Itu harus mendengarkan terlebih dahulu. Mengubah kebijakan terutama dalam skala Kemenkes atau Permenkes ini, Kepmenkes atau sebenarnya bukan hal yang sulit. Karena hanya tinggal inisiatif dari pemerintah, khususnya dari Kementerian Kesehatan. Ini bukan hal yang sulit. Jadi mengubah, melakukan perbaikan, koreksi, revisi itu bukan hal yang sulit. Yang menjadi sulit itu adalah bagaimana kita mendapatkan kebijakan yang lebih baik setelah ini. Tapi caranya adalah tentu memperhatikan masukan dari berbagai pihak. Itulah yang disebut sebagai consensual agreement. Memang prosesnya bisa jadi akan lebih lama. Memang jalannya tidak akan mudah dan berliku. Tapi pemikiran pragmatis, jalur potong kompas cepat juga tidak akan banyak membantu. Oleh karena itu sekali lagi dalam pembuatan kebijakan kita harus berpikiran yang harus mempertimbangkan antara risk benefitnya, trade off-nya, keseimbangan antara bagaimana kualitas dengan tuntutan yang ada di masyarakat, termasuk akses dan keterjangkauan tadi. Iya, tentunya juga untuk pasien sendiri juga harus Betul sekali, masyarakat ini yang jadi titik kritisnya kan. Kita mau patient atau masyarakat yang mendapatkan manfaatnya, tetapi juga jangan lupa ada patient safety, ada keselamatan di situ yang harus kita jamin. Tentunya itu nggak boleh dinomorduakan ya Bapak. Sama-sama semuanya nggak boleh dinomorduakan. Wah, tidak terasa ternyata kita sudah sampai di penghujung podcast. Pembahasan hari ini sangat luar biasa dan tentunya akan sangat bermanfaat untuk sobat farmasi di luar sana.
Terima kasih Sobat Farmasi sudah mendengarkan podcast kedua kami dari awal hingga akhir. Hari ini kita telah membahas urgensi dari Kementerian Kesehatan ini sendiri terkait dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Kesehatan nomor 972 tahun 2025. Kemudian kita juga sudah membahas tentang dinamika dari beberapa pihak terkait dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Kesehatan ini sendiri. Kemudian kita juga sudah membahas tentang bagaimana apoteker itu menyikapi tentang adanya peraturan dari Kementerian Kesehatan ini, hingga di akhir kita juga membahas terkait bagaimana solusi yang paling baik yang dapat dilakukan untuk pemerataan obat tanpa mengorbankan mutu dan juga keselamatan dari pasien. Mungkin dari Bapak Andi, apakah ada closing statement untuk Sobat Farmasi di luar sana, Bapak? Baik, untuk Sobat Farmasi, untuk Bapak, Ibu, Mas, Mbak, pemirsa semua, terutama kolega apoteker, yang pertama, kondisi disruptif dalam sektor kesehatan itu ternyata nyata adanya. Artinya saat ini kita betul-betul ditantang untuk bisa menghadapi perubahan yang sangat cepat, termasuk kita lihat dalam hal sistem distribusi ini, yang notabene belum pernah kita perkirakan sebelumnya akan ada perubahan seperti ini. Ini bukan hanya satu saja, nih ada banyak lagi peraturan perundangan yang kemudian harus kita cermati dan pertimbangan baik-baik. Tapi bagi kolega apoteker ini menjadi tantangan untuk membuktikan diri, ya, untuk menunjukkan bahwasannya kitalah yang mampu dan hanya satu-satunya yang punya kewenangan untuk bisa mengatur hal ini. Untuk membuat kebijakan, tentu dalam membuat kebijakan kita perlu melakukan kajian yang lebih mendalam. Memang di satu sisi kita selalu dituntut untuk berperan atau bertindak cepat, karena kalau nggak bertindak cepat atau kita bertindaknya tidak tidak tek gini ya, kalau butuh waktu lama tentu kita akan ketinggalan, akan ada masyarakat yang dirugikan dan sebagainya. Tetapi yang namanya kebijakan itu selalu berubah, evolusinya ada, perubahannya juga ada. Jadi artinya apa? Ketika kebijakan ini dirasa kurang pas, maka bisa diperbaiki, tidak ada masalah dengan hal itu. Ketika kebijakan ini sudah bagus, maka bisa ditingkatkan, juga tidak ada masalah dengan itu. Artinya kita harus melihat sebagai suatu dinamika dalam kebijakan. Itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andi karena sudah bersedia untuk hadir di podcast hari ini sebagai narasumber. Informasi yang diberikan sangat informatif dan juga bermanfaat sekali. Baik, semoga kita juga bisa bertemu kembali di episode Farmakopedia berikutnya. Insya Allah. Baik, Sobat Farmasi, nantikan terus episode dari Farmakopedia lainnya dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat siang.